Shalom, pada sore menjelang malam hari ini kita datang kembali dalam ibadah tengah minggu yang Tuhan sudah persiapkan berkat bagi kita. Marilah kita datang dengan segenap hati dan segenap jiwa kita, meminta Roh Kudus Tuhan mengurapi dalam ibadah ini dan kita mendapatkan berkat yang abadi daripada Tuhan untuk seisi rumah kita, dan kita bagikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat pujian penyembahan dengan lagu pembuka Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dipuji ditinggikan nama-Mu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan,
pada malam hari indah ini, kami sekeluarga dalam rumah tangga kami masing-masing datang kepadamu ya Tuhan, membawa diri kami, hati kami kepadamu untuk kau bentuk, untuk kau ubah seturut dalam kehendak-Mu, dan kau memakai kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Bapa ini surga, satu hari lamanya kami melakukan aktivitas kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati kami yang berdagang, Engkau memberkati kami yang bersekolah, dan juga Engkau memberkati kami yang melakukan kegiatan ya Bapa. Bapa ini surga, itu semua karena kebaikan-Mu, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kebiasaan diri kami ya Tuhan. Bapa ini surga, kiranya Engkau mau menerima ibadah kami yang kami lakukan pada malam hari ini sebagai rasa terima kasih kami kepadamu, sebab apa yang kami miliki bukanlah berasal dari diri kami, melainkan daripada-Mu ya Tuhan. Bapa ini surga, berkatilah hamba-Mu yang melayani ya Tuhan, hamba-Mu yang memimpin pujian, hamba-Mu yang memainkan musik, dan hamba-Mu yang memberitakan Injil kebenaran firman-Mu, dan hamba-Mu yang berdoa syafaat untuk sebagai penutup dalam ibadah kami ya Tuhan. Bapa ini surga, semuanya kami hamba-Mu melayani, banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan ya Tuhan. Tetapi hati kami ya Tuhan selalu berpaut kepadamu untuk mempersembahkan yang terbaik di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Tuhan, rawatlah kami masing-masing ya Tuhan. Jika di antara kami jemaat-Mu yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu yang terbaring lemah di dalam hidupnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lagu kita berikutnya ini menceritakan bahwa dalam hadirat Tuhan kita harus benar-benar sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan dan bertemu dengan Tuhan, mempersiapkan diri kita sedalam hati kita menyembah kepada Tuhan, tidak dengan kepura-puraan. Mari kita sembah Dia dengan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa.
Yesusku luar biasa. Lagu yang kita nyanyikan, benarlah kita ucapkan dengan segenap hati kita, bukan dengan bibir saja, bahwa Tuhan itu sangat baik di kehidupan kita. Suka dan duka Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Dan lagu kita berikutnya, mari kita sembah Dia dengan bersyukurlah kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke hadirat Tuhan, datanglah ke hari-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Nya yang bertugas pada malam hari ini. Persiapkan hati dan pikiran kita tertuju pada firman Tuhan, karena kita sangat butuh firman itu sebagai pelita bagi kehidupan kita dan terang bagi jalan kita, dan menambahkan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita agungkan Dia dengan pujian. Kurindu sabdamu, kurindu firman-Mu. Kurindu sabdamu, kurindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan
hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang di surga, dalam pertengahan ibadah ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, firman yang membuat kehidupan kami semakin berarti di hadapan-Mu dan membuat kehidupan kami menjadi kesaksian nyata dari tingkah laku kami, dari tutur kata kami, dan dari cara berpikir kami ya Tuhan. Bapa yang di surga, layakkanlah kami, sucikanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami memang penuh banyak sekali dosa dan ketidaksempurnaan dalam diri kami, tapi Engkau tidak pernah henti-hentinya mengasihi kepada kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan melalui hamba-Mu yang Kau persiapkan ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan pemeliharaanmu dan penjagaanmu sampai selama-lamanya ya Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Allah yang baik, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 7 yang berjudul Allah Hakim yang Adil. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kush, orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau aku merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Selah. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman.
Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulis ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali ia mengasah pedangnya, meluntur besurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di ayat pertama dikatakan bahwa Mazmur ini adalah nyanyian ratapan Daud. Ratapan saudara yang dikasihi oleh Tuhan sesungguhnya memiliki arti keadaan yang sangat berduka. Hati yang terluka, tersayat. Dan dalam keadaan Daud, ia meratap karena merasakan ketidakadilan dari banyak orang. Ratapan yang dinyanyikan Daud ini dikatakan dalam ayat 1, dinyanyikan karena perbuatan Kush, orang Benyamin. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mengatakan Kush ini adalah Saul, raja dan sekaligus mertua Daud yang Daud kasihi. Karena dia berasal dari suku Benyamin yang mengejar-ngejar Daud dan hendak membunuhnya. Tetapi ada juga yang mengatakan orang Kus itu adalah Simei yang adalah kerabat Saul yang tidak menyukai Daud karena Daud mengambil alih tahta Saul. Dan dia menghujat dan mengutuki Raja Daud saat Absalom mengejar-ngejar Daud. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud merasa saudara bahwa apa yang dilakukan perbuatan Kush orang Benyamin itu menurutnya adalah segala sesuatu yang seharusnya tidak ia terima. Dia berduka cita, sangat berduka cita karena dia tahu bahwa dia mengasihi dan dia tidak mau melawan. Kalau dalam hal ini saudara Saul, Raja Saul mertua Daud. Namun saudara kita perhatikan dalam ayat 2 dan 3, di situ dikatakan, ya Tuhan, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskan aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Dalam keadaan dikejar-kejar, di dalam keadaan yang sangat berduka dan mungkin berputus asa, Daud berlari kepada Tuhan. Di kaki Tuhan dia berdoa, dia bermohon, dan dia tetap berharap kepada Tuhan. Daud memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepadanya tepat pada waktunya. Tuhan akan membela dia, menerima dan membuat Daud menerima keadilan, saudara.
Seperti yang dikatakan di dalam ayat 4 sampai 6, saudara. Di situ dikatakan, ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Daud, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berperkara kepada Tuhan, memohon agar Tuhan menyatakan keadilannya. Ia mengatakan dia tidak layak untuk menerima ya keadaan seperti yang dia rasakan saat itu. Karena apa? Dia adalah orang yang berpegang kepada kebenaran. Dia mencintai firman Allah, dia takut akan Tuhan dan dia tidak mau melakukan segala hal yang menjadikan dia masuk dalam golongan orang fasik. Dia benar-benar mencintai firman Tuhan. Dia benar-benar menjaga hidupnya dengan firman Allah. Hidup benar bukan saja di mata manusia, tetapi terlebih di mata Tuhan. Saudara, kita juga harus ingat, Daud bukanlah orang yang merasa dirinya benar. Pada saat Daud ditegur oleh Nabi Nathan karena perbuatan curangnya dan membuat dia berzinah, bahkan membuat hambanya mati di medan perang. Daud segera tersungkur di kaki Tuhan dan mengakui dosa-dosanya. Dia berduka karena dia telah menyadari segala dosa yang ia lakukan. Jadi di sini saudara, ketika dia berperkara meminta keadilan, karena dia tahu bahwa dia mencintai Allah dan mentaati segala firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sikap Daud ini harus kita teladani. Kita juga ya saudara tahu bahwa musuh kita yang jahat itu tidak pernah berhenti mencari kesempatan untuk menghajar kita, untuk membinasakan kita. Dia adalah pencuri yang mencuri, membunuh, dan juga membinasakan. Nah, firman Tuhan berkata dia adalah lawan kita, yang berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak mencari kesempatan untuk menerkam orang-orang percaya. Dan oleh sebab itu saudara, marilah kita juga meneladani Daud. Meneladani cara hidup dia dengan berpegang kepada firman Allah. Dengan taat dan takut gentar akan hadirat Tuhan. Dengan senantiasa menjadi seorang yang mentaati firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Saudara, di dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 12 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Inilah yang kita harus mohonkan setiap saat kepada Tuhan. Kita mau menjaga kelakuan kita bersih. Dengan cara apa? Dengan menjaganya, dengan hidup sesuai dengan firman. Kita senantiasa memohon kepada Tuhan. Tunjukkan kepada kami jalan-jalan-Mu yang harus kami tempuh. Dan jalan-jalan Tuhan adalah kebenaran yang bersumber kepada firman Allah. Seorang yang mengandalkan Tuhan, seorang yang senantiasa memohon agar hidupnya dilindungi oleh Tuhan. Di situ dikatakan, segenap hati akan mencari Tuhan.
dan memohon agar Tuhan jangan membiarkan dia menyimpang dari setiap perintah Tuhan. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Itulah yang dikatakan Daud, belalah perkaraku, jika aku melakukan ini, yaitu sesuatu yang jahat, maka biarlah segala penderitaan, segala kesusahan, itu kuterima. Tetapi aku menyimpan firman Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan. Inilah kehidupan Daud. Inilah cara hidup Daud. Bahkan di dalam keadaan ia meratap, ia berduka. Nyanyiannya adalah ratapan, tersayat karena sakit hati. Karena hal yang dia alami itu, dia merasa ini tidak adil. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan dan memohon kiranya keadilan Tuhan dinyatakan. Ayat 7-10 di situ dikatakan, saudara, bangkitlah Tuhan dalam murkamu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau. Bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Daud percaya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akan pembelaan Tuhan. Daud yakin bahwa Tuhan akan berbuat, Tuhan akan melakukan segala sesuatu untuk menunjukkan kuasa dan keadilannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud punya keyakinan bahwa Tuhan pasti membela setiap orang benar yang hatinya tulus, dan Tuhan pasti akan menyatakan hukuman dan murkanya kepada orang yang terus-menerus berbuat kejahatan. Saudara, percayalah, setiap orang yang berlindung kepada Tuhan akan melihat dan mengalami pembelaan Tuhan yang luar biasa. Mungkin keadaanmu saat ini sepertinya menjadi seorang yang putus asa, yang berduka, yang terlalu panik atau terlalu sedih dengan keadaanmu. Sepertinya tidak ada harapan untuk bebas dari segala keterpurukanmu. Tapi datanglah di kaki Tuhan dan memohon. Dan biarlah firman Tuhan menunjukkan kepadamu kebenaran akan kehidupanmu di hadapan Tuhan. Sehingga dia berkenan untuk menjadi pembelamu yang agung. Hendaklah kita percaya dan yakin dengan teguh bahwa jika kita tetap setia untuk memegang kebenaran Allah, mengasihi Allah dengan tulus hati, maka pasti Tuhan Allah akan menyatakan kuasanya, pertolongannya, pembelaannya kepadamu tepat pada waktunya. Selanjutnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud juga mengatakan di dalam ayat 11-17, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dia ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya.
Perhatikan apa yang diakui oleh Daud, saudara. Allah itu adalah perisai baginya. Perisai yang menghalau segala serangan-serangan musuh. Dan bukan itu saja, di ayat 13 sampai 17, segala rencana orang-orang jahat kepadanya, segala serangan-serangannya, segala perbuatan-perbuatan jahatnya, itu tidak akan menyentuh dia, bahkan akan berbalik kepada mereka. Dan mereka akan seperti orang yang menggali lubang tetapi terjatuh di dalamnya. Seperti orang yang melemparkan kelaliman, tapi itu justru menimpa kepalanya dan kekerasannya menimpa batu kepalanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Kristen percaya, saudara, kita tidak perlu membalas segala kejahatan orang. Cukup kita datang kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan adalah pembela yang agung. Orang yang percaya kepada Tuhan akan bersabar. Dia akan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia menjadi malu karena kebenaran yang ia miliki. Orang yang tetap teguh berpegang kepada kebenaran firman, dia tidak akan menjadi khawatir atau gentar dengan berbagai-bagai hal yang ditimpakan kepada mereka. Ketidakadilan, kekecewaan. Kita sudah melakukan yang benar, kita melakukan yang baik, kita mengalami halangan dan justru kita menjadi susah karenanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, asal kita berpegang kepada firman Allah, asal kita tetap menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan setia dekat dengan Allah, saudara, Dia akan tetap menjadi pembela kita yang agung. Saudara, kita tidak perlu membalas karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 19 sampai 21 demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah yang dikerjakan oleh Raja Daud, saudara. Selama dikejar oleh Raja Saul, dia punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Raja Saul. Di dalam kelengahan Raja Saul, dia bisa membunuh. Dia punya kesempatan. Namun ia tidak melakukan itu. Dia menghormati Saul. Dia mengasihi Saul. Dia percaya Saul adalah orang yang telah menerima urapan dari Tuhan. Dan dia tidak mau membuat tangannya kotor untuk membalas segala kejahatan Saul dan membunuh Raja Saul. Dia membiarkan Saul pergi. Saat itu Saul menyesal telah berbuat jahat kepada Daud. Tetapi firman Tuhan yang kita pelajari mengatakan, itu cuma sesaat dan dia akan terus mengejar dan membenci Daud. Karena dia tahu Daudlah yang dipilih untuk menggantikan dia sebagai raja, bukan keturunannya. Saudara, marilah kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak perlu menjadi marah terhadap orang yang memusuhi kita karena kebenaran yang kita miliki. Tetapi Allah akan menyatakan keadilannya pada waktunya, supaya mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Allah juga akan membalas perbuatan jahat mereka jika mereka tidak mau bertobat. Karena segala kebaikan yang kita lakukan kepada orang-orang yang memusuhi kita akan dipakai oleh Tuhan
untuk menjadi kesaksian dan bukti tentang kasih Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan semua anak Tuhan yang hidup sebagai saksinya mengalami ketidakadilan yang sia-sia. Berpeganglah senantiasa kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita dengan doa syafaat bersama. Namun sebelumnya mari kita naikkan pujian penyembahan kita. Engkaulah kekuatanku. Yesus kau kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yesus kau kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang
Mari kita berdoa. Kami ya Tuhan bersyukur, berterima kasih kepadamu dengan tiada henti. Karena Engkau ya Allah adalah Allah yang maha baik. Engkau senantiasa menghadirkan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan kalau sampai saat ini kami boleh tetap datang kepadamu. Datang di kaki-Mu, sujud menyembah kepadamu. Terima kasih kalau sampai saat ini Engkau menggembalakan kami, memberikan kepada kami ya Tuhan segala jalan-jalan yang harus kami tempuh di dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Engkau tidak melupakan kami di dalam rencana dan rancangan-Mu. Dan biarlah semua ya Tuhan Kau singkapkan bagi kami, sehingga kami bersuka cita, manakala setiap rancangan dan kehendak-Mu boleh digenapi di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan umat-Mu, Jemaat GBS Baladewa, di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam gereja-gereja Tuhan, yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Di seluruh dunia, di seluruh penjuru bumi, Tuhan kiranya menyatakan kuasa-Mu dan menuntun kami semua untuk mengerti apa yang menjadi kehendak. Karena ini adalah saat-saat yang penuh dengan kejahatan. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Dan kami berhadapan dengan musuh-musuh yang tidak kami lihat, yang seringkali bersembunyi di dalam orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami percaya, orang-orang yang kami rasa dekat dengan kami, ataupun orang-orang yang membenci kami karena nama-Mu, dan roh-roh jahat yang selalu ya Tuhan berusaha menguasai kehidupan kami. Roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu dunia yang jahat. Ini waktu ya Tuhan, kami tidak sanggup untuk melawan mereka dengan kekuatan kami. Namun kami telah beroleh ya Tuhan nasihat, agar kami hidup seperti Daud, yang senantiasa hidup berpadanan dengan firman Allah. Hidup dengan percaya dan taat kepada-Mu ya Tuhan. Sehingga kami hidup ya Bapa penuh dengan kuasa-Mu, kuasa nama-Mu Tuhan Yesus, untuk mengalahkan semua musuh-musuh kami yang jahanam. Biarlah kami boleh menjadi seperti tentara Kristus yang berani, yaitu kami diperlengkapi dengan segala selengkap senjata Allah untuk mengalahkan setiap tipu muslihat, siasat, bahkan serangan kuasa kegelapan kepada kami. Selamatkanlah umat-Mu ya Tuhan, dari segala bujuk rayu, tipu muslihat, kuasa kegelapan, melalui gerlap dan gemerlapnya dunia yang penuh dengan kepalsuan. Supaya hati kami ya Tuhan tetap berpadanan dan memegang teguh kebenaran firman-Mu, dan kami melihat jalan-jalan dunia adalah jalan-jalan yang menuju kepada kebinasaan. Tolong kami umat-Mu ya Bapa, supaya kami memiliki ya Tuhan senantiasa pengajaran yang daripada-Mu, dan kami semakin mengenal Engkau dan mengasihi Engkau, berpengalaman senantiasa di dalam kuat kuasa-Mu yang selalu menuntun kami dan menguatkan kami. Belalah kami dalam setiap persoalan yang kami lakukan, yang terjadi pada kami karena perbuatan-perbuatan roh jahat. Ya Allah, berkatilah anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat Gebis Baladewa, yang saat ini ya Tuhan
ada bersama untuk beribadah. Dan juga umat-Mu ya Tuhan, dari gereja yang berbeda, yang juga singgah ya Tuhan, dan melihat ibadah ini, dan bersama-sama dengan kami berdoa. Mohon Tuhan memberkati dan menyelamatkan mereka semua. Dan kiranya kuasa Allah hadir bagi keluarga kami, bagi keluarga umat-Mu. Penuhi Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu. Biarlah tiap-tiap rumah tangga dari umat-Mu penuh dengan kuasa Allah yang menjadi pemimpin dan kepala dalam setiap rumah tangga. Kami berdoa untuk setiap orang yang sakit. Kami memohon kuasa-Mu menjamah dan menyembuhkan dia. Kami juga berdoa ya Tuhan, kepada setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami pergumulan dan berbeban berat. Kiranya Tuhan berkenan memberi kelegaan kepada mereka. Dan kami berdoa untuk para manula. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjagai dan membentengi selalu. Dan penuhi hati mereka dengan damai dan sukacita surgawi. Dan biarlah Tuhan, ingatan akan nama-Mu Yesus melekat di dalam hati dan pikiran mereka selalu. Kami berdoa ya Tuhan, jadikan kami sebagai anak-anak-Mu menjadi pembawa terang bagi sekeliling kami, bagi sekeliling rumah ibadah kami, kiri kanan depan belakang, sejauh kasih dan kuasa-Mu berkenan. Biarlah ya Tuhan, melalui apa yang kami lakukan, yaitu perilaku yang bersandar kepada firman Allah, Tuhan juga menjamah orang-orang di sekitar kami dan menyelamatkan mereka melalui kesaksian yang kami tunjukkan kepada mereka. Berkatilah juga bangsa ini. Ampuni Tuhan bangsa kami. Dan kiranya Engkau berkenan menyelamatkan seluruh bangsa Indonesia. Dari manapun Tuhan Engkau jamah, kuasa ya Tuhan Injil, biarlah diperdengarkan kepada seluruh bangsa. Dari rakyat jelata sampai mereka yang hidup di istana. Tak ada satupun yang terlewat. Injil Tuhan menjamah mereka. Kami memohon agar kiranya Engkau berkuasa ya Tuhan, melepaskan negeri ini dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa demonik yang selalu berusaha untuk menguasai para pemimpin negeri dimanapun ya Tuhan. Namun bebaskan Tuhan negeri kami dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa demonik yang akan membuat pemimpin bangsa kami tidak dapat menjalankan amanah yang Engkau berikan kepada mereka. Ya Tuhan, kami berseru bermohon, biarlah Engkau selamatkan negeri ini dari keterpurukan ekonomi. Selamatkan Tuhan negeri ini dari perpecahan. Dan terang-Mu hadir menerangi seluruh wilayah Indonesia. Dan roh takut akan Tuhan hadir bagi seluruh bangsa Indonesia. Jika kedaulatan-Mu Engkau nyatakan bagi bangsa ini, maka kami menjadi bangsa yang berbahagia. Karena setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami percaya Tuhan ada di sana, Tuhan yang mengajari dan Tuhan yang menolong. Mohon Engkau memberikan perlindungan kepada pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh pemimpin daerah, gubernur sampai tingkat yang terendah. Selamatkan Tuhan, lindungi dari segala yang jahat. Demikian Tuhan, jika presiden dan wakil presiden akan selesai, biarlah dia boleh bersukacita di dalam selesai tugasnya sebagai pemimpin negeri ini. Sehingga kami boleh mengenang dia hanya di dalam kebaikan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati dan menyelamatkan pemimpin kami, presiden yang terpilih, Bapak Prabowo dan wakilnya. Biarlah kuasa-Mu saja yang memimpin mereka. Lindungi ya Tuhan hamba-Mu ini dari segala serangan kuasa kegelapan, serangan iblis,
sakit penyakit, kecelakaan, dan siasat-siasat yang akan membuat mereka jatuh. Tapi biarlah kuasa Tuhan menegakkan mereka sebagai pemimpin negeri ini. Dan Engkau tolong jadikan mereka menjadi pemimpin yang melayani rakyat, menjadi pemimpin yang menghamba kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan melindungi negeri ini dari berbagai-bagai bencana. Bencana ya Tuhan, gempa, tsunami atau megatrust yang sekarang ini semakin sering diperdengarkan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ya Tuhan, dan keputusan-Mu saja yang menetapkan berjalannya angin, berjalannya air di lautan dan di sungai. Dan Engkau juga yang akan menetapkan kapan satu daerah akan mengalami gempa atau gunung meletus. Karena punya-Mu lah bumi dan segala alam semesta ini. Dan oleh sebab itu kami bermohon Tuhan, lindungi negeri ini dari berbagai-bagai bencana alam. Juga dari bencana gunung meletus. Demikian juga tanah longsor, bumi yang terbelah. Lindungi Tuhan dari rupa-rupa bencana angin yang mengerikan, gelora laut yang tinggi, dan juga ya Tuhan kekeringan yang berkepanjangan. Kiranya belas kasihan Tuhan turun atas bangsa ini. Dan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus digemakan di setiap hati bangsa ini. Berbahagialah kami jika Engkau berkenan ya Tuhan memimpin bangsa ini. Segala ketetapan-Mu, segala rencana dan segala kehendak-Mu dinyatakan bagi negeri ini. Berkatilah negeri kami dan jauhkan Tuhan dari bencana-bencana penyakit. Baik itu ya Tuhan, penyakit menular atau tidak. Tapi lindungilah negeri kami ya Tuhan. Terlebih ya Bapa dari rencana antikris untuk mengadakan kembali pandemi di seluruh bumi. Kami tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Juga bencana-bencana penyakit, baik itu pandemi ya Tuhan, atau penyakit-penyakit yang menular lainnya, yang menyerang kepada manusia, kepada binatang, dan juga kepada ikan, kepada unggas, dan yang kami ternakan dan kembangkan. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan meluputkan dari segala penyakit, wabah-wabah, hama-hama, penyakit-penyakit yang menyerang kepada setiap tumbuhan, di sawah, di ladang, di kebun, di hutan, bahkan di taman kami sekalipun. Mohon Tuhan, jauhkan dari kami semua. Biarlah ya Tuhan ada kelimpahan, kecukupan pangan dan bahan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Engkau juga ya Tuhan yang menolong agar negeri kami jangan terjadi bencana kelaparan, keterpurukan ekonomi. Kami mohon Tuhan campur tangan sehingga Bapa bangsa Indonesia boleh bangkit kembali secara ekonomi. Luputkan negeri kami dari bencana peperangan, peperangan cyber, peperangan biologis, peperangan ya Tuhan fisik. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan lindungi negeri ini dari berbagai-bagai bencana perang. Demikian juga dengan perpecahan di dalam negeri ini. Tolong kami Tuhan. Kami berseru bermohon kepadamu ya Allah. Kiranya ada damai ya Tuhan. Di dalam menjelang terselenggaranya pilkada serentak di seluruh Indonesia. Tuhan campur tanganlah bagi ya Tuhan proses pilkada ini. Agar semuanya berjalan dengan jujur dan semua petugas melaksanakan tugasnya dengan takut dan gentar. Karena kuasa-Mu ya Tuhan Engkau tunjukkan, Engkau nyatakan. Sehingga mereka tidak berdaya untuk melakukan niat atau kecurangan yang akan membuat kekacauan bagi pilkada kami. Kami berdoa memohon kepadamu Tuhan. Jauhkan dari negeri kami ya Tuhan. Segala bentuk korupsi, kolusi, nepotisme. Kehidupan hedonis
Ya Tuhan, yang sering ditampangkan di sosial media. Demikian juga Tuhan, lenyapkanlah ya Tuhan, kiranya segala mafia-mafia dan kartel-kartel yang menguasai ya Tuhan perekonomian negeri ini, yang menguasai ya Tuhan segala kekayaan yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Kiranya ya Tuhan, Indonesia juga Bapa boleh menjadi negara yang bebas dari kolusi, korupsi, nepotisme, dari mafia, dari narkoba, dari judi online, dan segala sesuatu yang akan membuat generasi muda kami menjadi generasi yang tidak berdaya. Biarlah kuasa Allah melanda negeri ini, dan jayalah bangsa kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sesungguhnya Tuhan, kami masih terus ingin berdoa kepadamu. Namun kami percaya Engkau yang maha mengetahui. Engkau berkenan kiranya menyempurnakan doa kami, menerima dan mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.